Wow. Let's go to enough down. Oke, balik lagi ya untuk Lucas Jungle. Ya memang sih untuk damage-nya udah nggak bakal diragukan lagi. Tapi di level 4 kalau dia nggak ngepok dari awal, stuck-nya nggak penuh. Ya, Dia Unleash harus the Beast-nya nunggu. nggak bisa ya. Nggak bisa manggil Kurama. Kecuali dari awal dari level 2 gitu kan. Dia udah langsung nabrak tuh ke River, cari Lito kan, makan bakol. Aduh, sakitnya. Aduh. Nyaris. Trigger regen juga tadi. Yep. Dan flicker. Jadi lumayan rugi buat early game dari TLID. Berasa ya? Emang Berasa itu banget. match up Lilia tuh kayak gitu. Dan jangan lupa ya, siapapun hero-nya, mau roamer, mau mid lane, pasti bakal dipok di awal, ngebuang skills. Karena Lilia tinggal recall aja. Dan tetap bisa freeze minion. Lihat, digangguin ritualnya. Oke, sebentar sekarang mulai bergerak ke arah depan. Hey, dua flicker di area mid sudah terekspos. Cari save tadi dia ya. Mungkin kalau dari kalkulasi damage-nya tadi kurang. Cuma kalau di depan, beda lagi ceritanya. Tapi nih ya, gue kalau ngelihat Andoriu nih ya, gue nginget satu orang kalau di ID, Pak. Siapa? Shelly Boy. Shelly Boy? Jago, mekanik tinggi, tapi kadang blundernya ada aja. Oh, maksudnya ngikut gitu ya. itu berserta pasif-pasifnya dulu. Dan untuk Alan Prediction. Oke. 2 untuk Liquid, 2 untuk Navi. 4. Empat untuk Navi. Tetap saya tim coach pokoknya satu season. Tim coach saya. Coach ya kamu Ya, ya. jarang kan MVP coach, saya mau coach pokoknya. Oh, saya ini ikut. Ada dua-duanya ada anak saya. Jadi saya coach juga. Bener. Ada Jack Lee. Ada. Tapi ini Jauh. untuk mid-nya ya. Mereka kayaknya cuma bisa ngalah gak sih, Be? Ya, emang mau gimana pun ya, bakal susah juga. Oke, sebentar itu sekarang coba lihat ada pergerakan. The first blood yang berhasil diamankan bola oleh Ukir. Akankah ada satu poin kill tambahan lagi yang bisa mereka ambil? Tapi Kevin coba lihat belum apa-apa. HP-nya sisa 1 bar. Banyak banget sih tadi emang. Sakit banget dan paksa clear sih, Ve. Sinyal join kah? Udah pasti ya bakal join duluan. Broken wall juga, dia bakal bisa nge-skip dari area tengahnya. Dan mau nggak mau jalannya jadi lebih cepat, tapi ternyata nggak butuh waktu lama. Navi langsung mengambil turtle-nya. Yep. Free. Free turtle. Gara gangguan semenjak tadi kita bisa melihat Kevin setengah darah, hilang bahkan seperempat darah. Dan sekarang udah invasi lagi nih area jungle. Satu monster jungle sudah tercuri. Untungnya ya mereka masih belum ada tanda-tanda buat nabrak lagi ya. Dari Navi pun tahu batas lah. Seenggaknya mereka tahu nih udah berpuas dengan turtle. Satu monster jungle tuh udah untung banget. Ya, 1000. setup yang udah biasa sering dilakuin ya. Dapat turtle, cari satu monster yang warnanya hijau aja, jangan yang buffnya. Udah habis itu kabur. Balik ke landing masing-masing. Patternnya juga udah ada lagi nih dari Andoriu. Dia bisa rotasi ke atas atau dia bisa pressure mid-nya juga. Opsinya banyak banget sekarang. Ya opsinya banyak semenjak kita tahu sendiri ya, banyak banget battle spell juga yang tadi udah ke-trigger di area mid. Dan sekarang walaupun udah kembali lagi tapi belum membuat Leon ini tetap aman. Masih digangguin sama Ukir, masih di-freeze di area midnya. Justru bisa lebih parah sih karena tadi kan gak ada shadow kill. Sekarang udah ada nih. Bisa aja gitu kan, makannya makan mid. Ya, Ntar Afro masih membayang-bayangi aja. Gak digebuk. cari info aja. Lihat. Ke visionnya aja. Balik lagi ke mid, masih nggak bebas banget untuk Drichel mendapatkan farmnya. Di free sampai menit segini. Agak sedih sih jujur. Agak sedih loh. Tapi tempo pelan kayak gini sebenarnya agak bahaya juga ya buat Kari nanti karena dia dapat space farming jadinya. Dia udah 2 item aja. Kayaknya dia bakal join deh. Tapi kayaknya nggak ada masalah sih, karena kan balik lagi fight-nya atau objektifnya belum dapet nih. Mau fight di mid kah atau di area turtle kah? Atau emang mau ganking aja? Ya, baru kelihatan sekarang kayaknya. Yap. Terstrike Hayabusa. Oh, dekat kah? Oke. Ya, udah mulai. Itu dia. Dia berhasil kan sepertinya. Dapat. Berhasil. Dapat. Yep, itu dia. Kevin gak ada purple buff-nya. Retribution yang tadi sebenarnya kalau dari level beda 1 ya sebelum dia dapat buff ya. Ya. Jadi nembak ke 8 tadi setelah dapat. Karena kan ada pencurian juga kan dari dia area monster jungle-nya. Dan sekarang menuju ke area turtle yang kedua. Gak perlu buru-buru dari Navi karena mereka baru saja menggunakan retribution ya. Mereka malah sekarang bisa target orang. Justru tim Liquid nih yang harus paksa, Be. Iya. Jangan sampai retri udah kepake tadi dan sekarang masih ya bakal cukup ada lagi. Jangan lupa ada Lucas kan. Buat fight di area objektif ini penting banget. Itu dia. Ukir yang narik duluan loh. Wow. Oke, Kars sendirian mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Langsung saja. Really? Dan sekarang Kevin harus merasakan akibatnya mengganggu bagaimana kedamaian yang dimiliki oleh Kars. Ada flicker tadi sudah terlihat lagi udah langsung dikeluarkan oleh Leoni dan mereka semua dipaksa untuk mundur bahkan di bagian belakang. Coba lihat, Apronya hadir. Apronya langsung mengagalkan aksi kepulangan yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID bahkan satu persatu diabsenin. Tapi ukirnya down
banyak. Wah, oh, top lane sih, Be. Wah, top lane-nya juga dong mau berantem juga kayak ini. Oke. Aman, masih aman untuk top lane. Cars. Buset, ini mau diberantemin lagi. Oh, flicker kebuang. Wah, Andorio masuk saja. Ada Andorio lagi. Selesaikah ini? Karena satu terakhirnya. Aran hampir saja. Down juga Aran. Semua lane di pressure. Ya. Kecuali Kyo mungkin yang masih belum mendapatkan poin death-nya di sini. Deadnya enggak. Turretnya iya. Turretnya udah mulai rontok kebetulan. 3.300 gold lead langsung Navi pegang kendali penuh. Lagi. Perpotongnya. Dan Andorio makin dekat dengan Skypier sepertinya. Udah ada dua expert glove sekarang. Ini menit 6. Live-nya udah 10. Ini Hayabusa loh. Hayabusa, jangan lupa. Awal yang kita kira ya emang harus ngegas. Ternyata Navi bukan cuma ngegas. Langsung gigi 5 Pak Bolong. Langsung top speed ini. Top Ini speed mah, nih sekarang. ini mah minggir tabrak nih kalau Nah ini. makanya emang Kacau. boleh tabrak kan ada Freya soalnya. Tabrak semua. Tapi ya hati-hati nih. Karena ya tadi Hayabusa yang harusnya di awal nggak sampai secepat ini. Nah udah Skypierce. Dan Skypier sekarang. Menit 6. Wah, targetingnya sekarang udah lebih luas lagi. Sekarang kita harus melihat bagaimana total point kill dari Andorio. Start dari 2 kill, 0 stack. Ini di pop Afro. Buang Raging Storm. Nggak ada masalah sebetulnya. Dan agresivitas dari pick Lucasnya jadi terlihat kurang ya. Semenjak tadi di Turtle 1 ya, ketika dia tiba-tiba muncul di area mid lane, kena burst. Mereka tahu perbedaan gold yang cukup signifikan ini bahaya buat mereka. Kayaknya susah sih buat di kontes juga. Ya level. Oke, Siap Sive. dan Freya mendadak mulai masuk ke arah depan Sive-nya. Mendadak langsung bergabung, tapi ternyata Ukira malah menjadi korban pula. Coba lihat Karsnya. Pergerakan seperti apa yang akan dia lakukan. Karena untuk mereka sekarang mau coba untuk bisa memulai bagaimana jalannya portfolio, tapi di tempat berbeda. Ada pergerakan dari Leone yang masuk ke dalam tubuh dari Afro. Namun di tempat kali ini dari Andorio yang mendapatkan satu play dan itu adalah Kevin, tapi Andorio shutdown. Wow, dikembalikan. Hanya ada Kevin yang menjadi korban. 5.000 gold ketarik sampai 2.000 gold. Wah, tapi jujur itu Navi lumayan terburu-buru sih dengan adanya keuntungan dari Turtle sekalipun. Ternyata nggak nutup. Dan Andorio cuma dapetin 1 stack. Langsung ke reset lagi buat sekarang. Turun stack dari Skypierce-nya. Harus ditabung lagi, Lim. Iya. Dan thanks to Kyo sebenarnya, karena sekarang dia yang mulai build up. Dia yang mulai punya item. Sesaat lagi akan punya Demon Hunter Sword. Dan itu akan cukup untuk Trinity. Lagi-lagi seperti apa Pulung bilang tadi, emang harapannya cuma di Kyo. Tapi kalau emang Kyo bisa ngangkat ini benar-benar bisa jadi single handed carry yang mematikan. Yap, harusnya bisa sih. Apalagi ya siapapun bisa dimakan nih. Front to back ayo, dia datang belakangan kayak tadi juga ayo. Dan bawa glue. Ini buat pick off enak banget. Makan depan plus kari. Iya, Sive harus lebih sedikit sabar kali ya. Karena tadi pas kondisinya Turtle belum selesai, dia udah langsung buka kan. Ya, teman-temannya kayak di force buat backup. Ketika emang mereka belum mendapatkan juga inner turretnya di bagian top lane. Oke, kita kembali ke mid lane lagi nih. Karena porosnya memang akan ada di sini. Mereka akan paksa clear duluan dan rotasi jaga zona ke arah bawah. Nah, tapi jujur temponya jadi bahaya banget buat Navi. Gak boleh terlalu lama buat Navi, jangan lupa. Mereka berhadapan dengan Kari. Dan ada Leoni juga yang nanti akan semakin lama, semakin punya damage reduction, semakin kokoh juga di depan. Yap. Sedikit lagi menuju Swift Trinity. Itu dia jadi. Jadi sekarang, cukup bagus loh, menit 9. Menit 9 masih stabil. Kayak nggak ada ancaman sama sekali. Dan itu dia, ancaman di area gold lane ternyata cuma sekedar dari ya udah plantingan gold aja. Sisanya untuk Kyo-nya dia tetap farming. Oke, 4X. Ya, 2 cooldown reduction. Cocok juga sebenarnya ya untuk Lucas. Dan tinggal kita tunggu aja nih nanti. By the way, Lucas Jungler apapun yang terjadi dia tetap punya damage. Tetap mau gimana pun ya. Ya, 2 itemnya juga offense. Beastnya, biju damanya tetap duar. Meledak banget dah pokoknya. Hati-hati dengan flash combonya nih. Kalau dia nanti item ketiganya Queen Swing bisa 2 kali. Iya, flash combo atau yang mungkin dikenal dengan Rasengan ya. Kalau dari animationnya. Ini akan ngebuat lebih mudah lagi. Kevin nge-deal damage, memberikan efek CC juga. Dan ingat berkelanjutan loh efek CC-nya. Itu Iya. bakal memudahkan Aran dan juga Leoni untuk bisa ngelakuin setup. Dorong-dorong. Dan ya biasanya Assassin bakal susah ya. Susah gerak seenggaknya. Susah gerak. Apalagi ya Andorio dia sepatunya bukan top boots. Ya, ini magic shoes ya. Jadi otomatis dia main ke cooldown. Tapi ya untuk tough boots, untuk pengurangan sisi powernya nggak ada. Ya itu agak susah kadang tuh. Jadi pengen balik ke bayangan atau shadow kill cancel kan. Iya. Tapi kalau masuk timingnya bagus ya sama aja. Timingnya kena belakang, itu beda tuh ceritanya. Tuh, Neo nih. Anti regen ya. Anti regen, ada damage juga. Dan metode pick off juga seperti biasa.
Dan yang paling terpentingnya itu tadi, efek live band-nya yang dicari-cari. Untuk megangin Lord, wah Na'Vi emang agak berat sih. Emang bukan tugas mereka tuh team fight sebenarnya. Oke. Nah itu deh. Apro seperti apa dan benar saja Sive membuka genderang perang, menabuh genderang perang dan bersiap mereka sepertinya. Karena Apro hanya menjadi orang terdepan untuk bisa langsung membuat barricade. Tapi seperti apa lagi karena Kevin yang malah menjadi korban utama pula dalam pertempuran tersebut. Dan ini dia Leoninya lagi dan lagi memberikan gangguan begitu berarti, menarik dan juga menambah beban kehidupan karena tubuh dari Sive. Tapi Leoni yang tertinggal sendirian, akankah Leoni bisa selamat? Dan tidak bisa. Leoninya down. 2 korban dari Liquid ID. Mungkin tadi dia terpaksa maju ya. Lihat dari Kevin ya, akhirnya dia ambil tepis, lompat ke depan. Aduretri gagal. Dan sekarang lihat Andrew. Oke, dan mereka masih ingin lebih sepertinya. Web Minion akan masuk lewat tengah. Sementara Apro langsung mantengin lewat belakang. Menutup jalan keluar, tapi Lordnya ada di atas. Wah tapi jujur TLID emang nggak mau kehilangan mid lane turretnya sih. Ini bakal krusial banget karena nanti monster jungle-nya bakal dikuasai. Bush camp-nya juga akan lebih leluasa bagi Na'Vi. Apalagi mereka punya Hayabusa dengan Sky Pierce. Lord down. Mid lane bakal coba buat di defense lagi seharusnya. Sampai habis mananya Q lu. Sampai habis. Sampai habis. Karena tim fight tadi lumayan panjang dan bottom lane masih coba di defense. Oke, itu dia pergerakan dari Apro memberikan space pada rekan-rekannya dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Karo outer turret area mid. Ya seenggaknya vision midnya udah dibongkar ya. Bawahnya juga yang turret udah hilang. By the way masuk di menit 12 udah nggak ada holy defense lagi, tapi nggak masalah karena kayaknya bakal ditahan sampai di Lord muncul. Ya, Lord muncul baru mungkin mereka bakal cari fight atau 30 detik sebelum Lord kan. Mereka bakal cari pick off. Malefic Gun. Sive. Dia mau gebuk dari jarak yang lebih jauh lagi nantinya. Iya. Lumayan kan kalau mode Valkyrie kan. Karena memang ada attack speed juga kan. Kalau pasti attack speed-nya. Pasifnya habis lumayan lah seenggaknya. Ya dan 30% ya untuk Penet. Jadi udah cukup harusnya. Dan sekarang tinggal menunggu nih apa yang bakal di-build sama Na'Vi karena mereka udah bisa banyak move dibuat nih. Seperti biasa ya, winning team, winning condition lagi dipegang. Mereka bisa banyak decision. Masih banyak banget. Kayak landing jauhnya juga ini sangat-sangat terkontrol sama Na'Vi. Dijaga mainnya bertiga dulu ya kan. Lebih ada orang yang isi aja, Be. Hayabusa bisa. Atau kalau memang pengen Freya bisa di backup karena lagi unggul gold juga. Ya, Khalid Freya. Kayak gini kan. Iya, bisa Clear banget, di bisa slow banget. push ya kan. Waduh. Dia tunggu next tabrakan lagi. 10.000 gold dari Anthony ini tajir melintir ini. Wah, parah sih. Dan lagi-lagi ada Legend Sword, Blade of Despair kah ini. Harusnya ya. Udah cukup kan cooldownnya soalnya 30-40 dari purple buff. Si Halbert Si Albert boleh. Untuk mengurangi spell farm dari Kevin, Regennya juga. dari efek punishnya juga. Queen Swing. Nah udah pasti ya. Flash combo 2 kali untuk escape atau bakal buat offensive juga gak ada masalah. Yang penting di sini Kevin emang butuh banget yang namanya Queen Swings atau Winter. Winter dan flash combo juga itu salah satu hal yang positif lah ya. Combo pegangan ya. Bisa nge-damage sambil immune jadi aman. Queen Swing juga untuk tar. Oke, ternyata lumayan safe bagi Na'Vi. Mereka belajar dari kejadian di Turtle tadi ya. Ketika mereka setup, tapi ternyata rugi. Kayaknya mendingan tungguin objektif dulu. Tungguin timing yang tepat dan landing jauh lagi nih. Balik lagi ke area bawah. Wah, Kio. PD Kio nih paling depan. dipotong Oh, lagi. show bawahnya show. Akan ada gerakan. Freya dari bagian bawah akan seperti apa lagi mereka karena Apro-nya mulai mendekat pula, tapi di tempat yang berbeda Ukirnya malah menjadi korban kali ini. Black Sun langsung dikeluarkan pula, tapi masih ada Leon di tempat di atasnya dan sekarang Apro-nya pula coba gila mendadak si Bebo langsung hadi tapi Kansnya pula coba gila. Kevinnya down, Creature-nya pun lejap, Lord-nya pun menjadi pilik dari Andorio, tapi sekarang pertempuran yang masih terus berlanjut. Si Bebo masih berjuang 2 melawan 2 akan seperti apa lagi. Quad Shadow, Phantom Shuriken, bahkan sekarang sedikit lagi yang tersisa. Aaron-nya pun berkilau. Masih ada Leoni, Quad Shadow kembali. Andorio masih berusaha untuk bisa mengatakan dia dan juga menggocek pergerakan yang dimiliki oleh Leoni sampai terakhir. Benar-benar tergocek dan wipe out. Oh, di shadow kill. Mampukah langsung di NK Trichel dengan 5 detik lagi? Mampukah Na'Vi? Enggak Hanya kayaknya. start sepertinya. Mau dipaksa Oke. dulu, tapi masih ada minion tentunya di bagian top lane. Kayaknya bakal langsung pecah 3 base turret. Oke, Andorio kejar Stora 2 base turret berhasil dihancurkan sendiri. Semuanya hancur. Dan sekarang dibantu Lord semuanya lenyap. Wow. Na'Vi. Wait. Oke, Andorio masih ingin lebih kah? Satu terakhir, bisa nggak dia bertahan? Dan tidak bisa ternyata. Oke, tidak bisa mendapatkan poin kill. Itu pressure yang sangat dahsyat. So Liquid
ada di masalah yang cukup serius. Ya, ada ult dikit, ada shadow kill dikit, maju. Kuat shadow kill. Percobaan. Minimal karena punya Sky Pierce juga. Dan Blade of Despair, jangan lupa tentunya. Yang membuat damage yang akan dilontarkan dari Andoryu akan semakin lebih masif. Wah, ini winning conditionnya mulai ketutup sebenarnya, Be. Iya, Karena mereka high ground defense-nya juga nggak terlalu strong kan. setuju. Dan kita tahu sendiri ya, Kari lumayan single target. Targetnya juga lebih bagus untuk ke hero. Ketika nggak ada ult, nggak ada speed light wheel, itu akan menjadi masalah seharusnya buat Kyo. Iya. Susahnya Kari bagus gitu ya, tapi kan dependent banget sama ultimate-nya, Ya, sama speedy light wheel-nya, itu dia. dan single target gitu. Dan single target. Sama ini nggak ada connection sama Hero Pick Off sih. Maksud gua kalau misalkan dia bawa kayak Hero Pick Off 1, kan lumayan. Jadi tinggal Karinya follow, bener-bener tinggal Iya. tunggu aja, tunggu disuapin. Iya. Oh, tapi targeting sih ini kuncinya ya ternyata. Ketika Kars, walaupun dia tumbang, tapi trade-nya ingat Kyo tetap untung mau gimana pun. Dan di sini walaupun Shive-nya tumbang juga, tapi Andoryu nge-trade-nya dengan sangat-sangat manis. Ada Sky Pierce, Evac, dan Kevin sekarang sudah punya Rose Gold Meteor. Itu udah jadi kayak Cristiano Andoryu dia tadi. Cristiano Andoryu. Cek terus Pak, 57. Ini 57. Bentar, ini Leon hampir pakai Genius nih. Waduh, Genius One. dengan Oracle juga. Oh, dia mau jadi support sistemnya Drizzle mungkin. Iya, ya, super system buat Richel. Ya pokoknya siapapun yang di pick off, kalau bisa hilang. Itu tuh kayaknya tujuannya dari Leoni. Make sure damage dari Drizzle-nya cukup ya. Iya. Karena Sky Pierce juga by the way dari Drizzle-nya. Makanya, tapi ya balik lagi ya, stacknya cukup berbeda di sini. Andoryu cukup bebas dengan stack Sky Pierce 57. Sementara Drizzle beberapa kali tumbang dan bahkan kalah dari segi team fight-nya. Jadi nggak bakal maksimal juga, nggak bakal 100% sebenarnya di sini. Hey, play round Q. Gimana caranya Q ini sampai bisa nge-damage? Jangan sampai kayak tadi, dia ada di tengah. Karena kalau Q-nya tuh kalau selesai gini. Nah ini kayaknya mungkin dia lagi build up, lagi nabung secara individual biar nanti dia selesai Wind of Nature, dia ganti pakai apa kek? Rose Gold Meteor, Immortal, Apapun ya. udah ada. Ke sepatunya dijual ternyata. Rose Gold-nya udah ready, tinggal Immortal atau Winter-nya nanti untuk mengganti dari Wind of Nature. Dan Lord sekarang mulai ditarik Navi. Mereka yang bakal pegang kendali. Mereka sadar semua lane yang udah gak ada base turret nih, ini bakal jadi pressure. Oh. Terus menerus dan keguntingannya. Oh, Oke. Kan seperti apa nih coba lihat. Andoryu masih melihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Kars tadi. Masih belum. Tapi ternyata Kevin lah yang membuka bagaimana general Prada juga menabung general peperangan tersebut. Dan ini dia pertempuran kembali terjadi. Oke, dia berusaha untuk bisa menyamakan diri. Sementara sekarang Kapronya masih berhasil untuk bisa menyamakan lagi SP-nya. Dan Andoryu masih dalam belakang. Dan Shadow Kill yang perlu dia langsung dikeluarkan. Tapi dirinya terekspos, masih ada Immortal yang tubuhnya. Andoryu langsung ditambah beban kehidupannya. Langsung ditambahkan lagi begitu banyaknya. Dan sekarang Leoni bekerja keras. Leoni menjadi orang terdepan dan terbukalah kesempatan untuk mereka. Leoni, itu dia clue yang dari tadi sudah kita tunggu-tunggu dengan Genius One. Dia punya damage. Dan sekarang Lord bisa di take over. dan ditambah lagi dengan Kyo yang sadar juga di belakang ada seseorang tuh. Ada yang mau backstep. Guntingan yang dilakukan Andoryu gagal. Mission fail. Sekarang berbeda keadaannya. Tim Liquid. Mereka pegang kendali tim fight-nya. Dan mereka punya Drizzle dengan Sky Pierce yang nantinya akan pelan-pelan ditabung. Mereka akan merge ke mid. Mereka akan memanfaatkan Lord Evolve ini seharusnya. Justice Cauldron udah jadi. Dan jangan lupa Kevin. Damage-nya sakit banget loh tadi untuk ngacak-ngacak belakang. Possible banget. Nah, udah beda kan sekarang conditionnya. Untuk damage pembuka tadi udah kayak gitu Kevin. Itu damage pembuka. Ditambah lagi dia masih belum. Ya, balik lagi Queen Swings-nya. Rose Gold-nya. Tarik ulur dulu nggak sih ini? Tadi pas ke trigger sih nggak kepake 2 kali buat musuh. Tapi ya kita tahu lah. Buat kabur aja. Sakit banget loh. Buat kabur aja minimal. Oke, dari Kars juga udah ada 1 Malefic ya. Jadi damage tambahannya ada nih dari Soranya. Sedangkan untuk Magicalnya udah pasti nutup. Lilianya udah sakit banget, ada Divine Glaive juga. Atasnya di clear dulu. Shive. Wah, 4 lawan 4 dong. Oke, percobaan ya. Tapi enggak, 5 lawan 4 kayaknya Shive bakal recall. been destroyed. Defensif dari Navi, let's see. Mampukah mereka bertahan dari Lord yang masuk di mid lane? Yap, dan Lordnya akan menabrak area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Lord masih memiliki cukup banyak HP. Tapi 5 player yang dimiliki oleh Navi, mereka pun masih sanggup, Lid. Masih bisa defense, masih bisa bertahan dari Navi. Lord di clear dan game masih berlanjut. Masuk di menit 20. Wah, ini semua berkat dari Shive yang mendapatkan spot yang bagus banget di bagian top lane tadi.
mendorong wave minion yang mengancam TLID. Karena masih ada kemungkinan loh, Navi ini menang dengan split push. Masih jelas banget karena base startnya mereka masih ada 2 kan. Ya, benar expose juga di bagian top lane dan Freya itu tipikal yang lumayan cepat loh untuk end game. Dari tadi juga hidupnya Ukir nggak tenang banget ya. Selagi ada Leoni gitu maju terus. Betul. Aran dengan Queen Swing-nya juga. Hati-hati ya skillnya reset. Ya berarti akan ada Aran yang lompat lagi. Lompat lagi. Lompat lagi nih Aran. Makanya susah banget belum bisa dihentikan. Udah ada Chestas juga. Udah dominance ice. Semua damage yang masuk ke Aran untuk defense-nya akan selalu bertambah. Retry miss. Oke. Diambil sama Kyo ternyata. Ya dan hati-hati nih Kaharinya udah jadi superior sih. Ini udah jadi senjata yang mematikan sih untuk TLID di late game. Full item defense-nya juga dipegang, nggak pakai jual beli. Udah dipegang dari sekarang. Udah dipegang dari sekarang. Itu dia phantom step terus tuh. Lompat terus ke. Lompat terus. Nah, tapi PR-nya cuma satu sih emang di wave minion. Oke. Play. Under you. Hampir saja ada salah pergerakan namun sekarang coba lihat. Berhasil diamankan Richel. Ada Winter Crown dan di tempat membuat Andorio kehilangan momentumnya. Namun di tempat yang berbeda Arannya malah langsung dikeluarkan habis oleh 4 orang 1 untuk 1. Tapi kali ini tidak ada point retribution dari Navi. Wah, untung banget tentunya buat TLID. Karena mereka mendapatkan Andorio ditukar dengan Aran. Dan sekarang harusnya bakal jadi free lord. Kevin masih punya retribution. Mereka coba kontes sih. Ya dikasih free nih. Tapi si Faye di bagian tengah. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Ukirnya pula langsung menggila dan saja si Faye sendirian saja. Menjadi sebuah mismove kah? Karena mereka benar-benar kehilangan begitu banyak. Arah yang memang sudah seharusnya mereka susun dari awal tadi. Maka sekarang Karsia masuk terakhir. Karsia kehilangan begitu banyak SP. Begitu menyakitkan. Dan sekarang waktunya untuk Kevin mengejar balik. Hei Kars. Mau lari kemana tapi si Faye muncul lagi dari rumputan. Kehilangan dari portal. Kevin dia masih berjuang. Karsnya sendirian. Ataupun si Faye-nya. Si Faye-nya put down. Si Faye put down. Wow, dari semua team fight yang terjadi, Richel adalah satu orang yang benar-benar masih survive dan bergonta-ganti item begitu banyaknya Rose Gold dan sekarang Golden Helmet dan menuju endgame. Oke, game yang pertama terbuka kesempatan. Liquid